Siap. Kalau Bu Anggi sendiri tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Zulfikri begitu ya. Lalu tadi Ibu juga sampaikan terkait adanya kurikulum merdeka ini, tanggapan Ibu. Nah, kalau di SDN 005 Sekupang Batam ini sendiri penerapannya bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Mas Anang. Ya. Penerapan kurikulum merdeka itu sendiri di SDN 005 Sekupang tempat saya bertugas, ini baru dilaksanakan tahun pertama, yaitu tahun pelajaran 2021-2022 ini. Nah, sebelumnya ini yang kami ketahui ini bernama kurikulum operasional sekolah penggerak, yang mana kurikulum merdeka ini di sekolah kami ditetapkan atau dilaksanakan pada kelas 1 dan kelas 4 saja sebagai pelaksana sekolah penggerak angkatan 1 di Kota Batam. Sedangkan kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 dulu, itu kita ada KI dan KD. Sedangkan perbedaannya ketika di kurikulum merdeka ini, KI dan KD itu diganti dengan capaian pembelajaran. Nah, itu dikeluarkan oleh Kemendikbud sendiri. Nah, dibagi juga per fase. Jadi fase 1 itu kelas 1, fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran sendiri kalau dulu itu udah ada dalam buku, langsung ada tujuannya. Kalau sekarang itu disusun oleh guru. Alur tujuan pembelajarannya juga disusun per fase dan juga per tahun. Nah, pada penerapan kurikulum merdeka di sekolah saya di SD 005 Sekupang ini, pada awal semester guru kelas 1 dan guru kelas 4 itu melakukan asesmen diagnosis awal. Nah, penilaiannya juga meliputi yang dilakukan adalah menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau untuk di kelas tinggi ditambah lagi dengan adanya AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, pembelajaran itu kan kita juga yang berbeda juga ada proyeknya. Yang tadi seperti saya bilang, itu struktur kurikulumnya dibagi dua, ada intrakurikuler dan kokurikuler, di mana itu ada proyek, temanya ada 7 pilihan, dan di sekolah kami itu 1 tahun ini menetapkan 2 tema. Di semester 1 kemarin kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, yang mana judulnya yaitu sampahku jadikan teman. Jadi untuk kelas rendah itu dari awal tuh kami ajarkan lagu mengenal jangan membuang sampah sembarangan. Lalu juga kita juga mengajarkan anak memilah dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Lalu kita juga mendaur ulang sampah. Nah, di sini kami ajak, waktu itu kita masih PTM terbatas, masih daring. Jadi orang tua juga, jadi dilaksanakan bukan hanya di sekolah saja implementasinya, tapi juga di rumah dengan melibatkan orang tua. Nah, pada semester 2 ini kami memilih tema kearifan lokal. Nah, di sini pembelajarannya itu meliputi permainan tradisional yang mana ketika kami melakukannya itu permainannya itu lompat karet dan congklak. Jadi anak-anak sekarang itu kan kami lihat sendiri responnya benar-benar mereka nggak bisa menjalin karet yang sederhana seperti itu. Tapi dari situlah kita latih fokusnya, kolaborasinya, gotong royongnya, bernalar kritisnya. Dan pertama-tama memang mungkin guru-guru mikir, anak-anak berpikir apa sih ini permainan, ngebosanin banget gitu. Tapi setelah dijalankan jadi pembelajaran yang menyenangkan karena kita tidak melakukan pembelajaran hanya di dalam kelas saja, tapi di luar kelas juga. Nah, Sambil juga bermain ada, gitu ya, Bu ya. terus kita juga ada juga pengenalan adat istiadat Melayu, yaitu membuat bunga manggar. Selanjutnya juga kita lakukan pengenalan kearifan lokal lagu daerah Kepulauan Riau, karena di Kepulauan Riau sendiri itu terdiri dari berbagai macam suku dan ras ya. Jadi di situ kami ambil 3 lagu saja untuk kelas rendah, yaitu Segantang Lada, Lancang Kuning, serta Pulau Bintan. Nah, di sini juga pada proyek profil Pancasila kami melibatkan orang tua. Kami berkolaborasi dengan orang tua. Jadi wali murid itu sebagai sumber belajar, yang mana saat proyek kearifan lokal kami meminta orang tua menjadi narasumber yang terlibat langsung pada pembelajaran anaknya. Jadi mereka memberikan ilmunya
mengenai kearifan permainan tradisional yang mana mereka lebih berpengalaman zaman dulu bermain karet dan bermain congklak serta pada tari tradisional untuk kelas tingginya. Jadi orang tua juga ikut terlibat dalam pembelajaran anak. Nah, selanjutnya nanti ketika di akhir semester kita akan diadakan pembagian raport untuk proyek profil Pancasila ini dan diadakan pameran proyek profil Pancasila dari hasil proyek yang dilakukan selama 1 tahun ini. Nah, juga di sekolah saya juga tidak hanya itu saja yang dilakukan, tapi juga kita pembiasaan atau budaya positifnya kita lakukan pembentukan karakter 5S yang mana itu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu kalau di sekolah saya sendiri anak-anak sudah dengan temannya, dengan gurunya, antar guru, guru dengan tenaga kependidikan maupun dengan tamu-tamu yang datang di sekolah, tidak perlu diperintah, tidak ada yang malu-malu, pasti langsung menerapkan 5S. Dan juga kita juga sudah melakukan digitalisasi sekolah, yaitu kita di SD 005 Sekupang sudah ada perpustakaan digital atau e-library, tapi memang masih terbatas, masih digunakan oleh anak-anak kelas tinggi saja, khusus kelas 4, 5, dan 6. Nah, itu saja